Halo Buddy, kembali lagi di channel Best Buddy. Kali ini kita bersama, udah pasti tahu semua lah ya. Halo. Bersama Pak Ronald Safar. Pak, kita kali ini mau bahas masalah super kapasitor kita nih. Kita sini ada beberapa tipe, beberapa ukuran. Yang pertama itu ini ya. Ini berkapasitas 16 farad. Ya. Arnold juga sudah pasang di beberapa mobil. Saya pakai nih, Ya. pakai. Dan Jadi punya cerita menarik lah. ya, ini 16 farad. Ya. Yang nggak ada display, ini masih model lama. Ini sudah discontinue, sekarang digantiin sama model yang ini. Ada display nih, jadi ketahuan kalau dia sudah terisi penuh. Kapasitasnya nanti bisa dilihat dari display kecil ini. Juga sudah include kabel. Ya fisiknya, sebenarnya fisiknya kurang lebih, cuman bentuknya aja Pak ya. Iya. Bentuknya aja lebih kubus lah. Kalau ini kan memanjang. Nah ada lagi yang ukuran ini 58 farad dan 100 farad dengan fisik yang sama, cuman isi di dalamnya yang berbeda. Nanti tampilan display juga berbeda. Nah, ini 58 farad dan 100 farad. Oke, yang satu lagi ini 500 farad. Monsternya nih. Monster ya. Sebenarnya 500 farad kita kan ada dua Pak. Iya. Ini yang model horizontal. Ya. Satu lagi yang model vertikal itu terminalnya ada di sini, ada di atas. Yang saya pakai. Ya, itu yang dipakai di LC. Ya. Nah, kebetulan yang tipe yang vertikalnya itu kita lagi kosong. Di pabriknya memang belum tersedia lah, lagi kosong. Mungkin permintaan lagi banyak atau kita nggak kebagian. Ya. Nah, Pak, coba cerita sedikit Pak, waktu saat experience kita pakai yang ini dulu nih Pak. Iya. Tapi ini discontinue nih. Ini discontinue. Berarti punya saya nih. Ini sudah ada satu teman Yang booking. Terlambat dong saya. Dan ya, Berarti saya harus pakai yang baru nih. betul, harus pakai yang baru. Jadi, nah ini kenapa dia booking? Karena sebelumnya dia sudah pakai di mobil satunya, Ya. dan itu dia ngerasa bermanfaat sekali. Makanya dia cepat-cepat minta satu lagi, dan kebetulan tinggal satu, udah saya nggak bisa Ya. lepas. Nah, jadi cerita dulu yang ini ya. Ini pengalaman ya, pengalaman. Jadi saya ada satu mobil yang jarang pakai. Mobil itu jadi mobil cadangan ya. Kalau LC-nya masuk di rawat inap, Lexusnya saya pakai. Nah, jadi mobil ini kadang bisa 3 minggu, kadang bisa sebulan. Baru di start, baru dinyalain ya. Baru dinyalain. Jadi memang sudah lama. Pas tanya kosong sekali ada gitu. Sekali ada si kapasitornya, lalu saya udah pasang. Udah pasang. Saya mau keluar kota kalau nggak salah ya. Betul. Saya rasa perasaan saya ya, kok mobil jadi enak ya. Jadi ini ya mungkin yang sering jadi jualan banyak ya sekarang, bukan sekarang, udah lama kan. Betul. Orang jual yang katanya untuk bisa menambah perbaikan kelistrikan mobil. Kan? Padahal ya dengan fitur yang katanya macam-macam ya, kita nggak tahu isinya apa ya, tapi prinsipnya yang saya kenal adalah kapasitor. Jadi saya tambahin kapasitor nih, taruh di atas baterai dengan prinsip kapasitor ini harus dekat dengan fuse box. Ya. Jadi udah pasti mobil itu baterai, fuse box dekatan, taruh di atas baterai paling dekat ke fuse box. Rasanya kok kayaknya lampu lebih terang, kok kayaknya AC lebih dingin, ceritanya begitu kan. Tapi yang paling saya dapetin signifikan setelah saya pulang, mobilnya saya parkir 3 minggu lebih, hampir sebulan. Lalu satu waktu saya mau keluar. Seingat saya Pak Ronald keluar kotanya 2 minggu. Nah, kan saya pakai. Iya, pulang nggak pakai. Betul, pulang nggak pakai. Hampir sebulan. Lalu saya mau pakai, waduh, biasanya kalau saya pakai itu, semalam sebelumnya saya C-Tech. Saya punya C-Tech di rumah. Di charge dulu lah. Charge dulu di C-Tech. Karena berapa kali saya start itu tuh sudah berat gitu. Udah pernah sekali malah nggak bisa start dulu, kan karena kelamaan. Saya lupa, lalu waduh, ini saya bakalan nggak bisa start. Ternyata waktu saya start, saya kaget. Karena saya start seperti tidak pernah ditinggal lama. Tidak pernah tinggal lama, seperti tiap hari kita pakai. Begitu start, crankingnya cepat sekali, normal.
Dan itu udah kejadian berkali-kali. Dan hari ini juga, tadi saya mobil 3 minggu lebih, hampir sebulan. Hari ini saya pakai juga begitu, tadi pagi saya start. Mantap So ya? memang dampak kapasitor ini ya bukan perbaikan kelistrikan aja ya. Jadi ini kita belum ngomong ke audio nih, ngomong ke mesin aja. Ya, dampaknya luar biasa. Dampaknya ya ke yang tadi kita bilang cranking M-nya juga naik drastis, otomatis beban aki kerjanya jadi lebih ringan, Mbak. Betul. Begitu lebih ringan, otomatis akinya pasti jadi lebih awet. Iya, betul. Karena Aki lebih awet, listrik mobil stabil, ya kayak lampu-lampu semua jadi umurnya lebih panjang biasanya. Lebih terang juga. Lebih terang, betul. Mobil rasa lebih enak juga karena kelistrikannya bagus. Betul, betul. Ya. Nah, ceritanya sebelum ada ini, sebelum ini diproduksi di Korea, kita ini dulu custom, Pak. Kita custom, betul. Kita custom. Dulu ada customer kita namanya Kojunus. Ya. Dia main ke Jepang. Nah, di Jepang itu mulai tren kayak begini dan mereka pakai di RC. Iya. RC Control. Kan RC Control main baterai kan. Iya. Nah, mereka pakai high cap semuanya. Betul. Yang dimana saat itu di Indonesia tuh susah belinya. Iya. Jadi beli satuan kapasitor high cap itu kalau kita mau beli di sini, kita rakit itu susah. Akhirnya Kojunus waktu ke Jepang dia beli pulang. Saya rakit. Saya rakit, punya dia habis, saya tawar Parona akhirnya beli kan dari luar juga. Saya model dari Amerika ya. Nah, beli dari luar juga, kita bikin juga. Kita bikin juga. Cuman bikin yang kita bikin itu ya tetap ada kekurangan lah ya, finishingnya. Karena kan kita handmade semua kan, Pak. Kita dapat fungsi. Tools kita cari fungsinya dan kapasitasnya juga nggak bisa segede ini, Pak. Itu kan nih, saya beli itu kan 25 farad, 2,7 volt. Betul. Kita gabung 6 ya kalau nggak salah. Dia naik jadi 16, sekian volt, tapi 4,2 farad. 4, sekian farad. Ya, 4, Betul. sekian farad. Karena memang pada saat itu kapasitor yang satuan itu yang tersedia di pasaran cuma ukuran segitu. Iya, 25, 2,7. Betul, 25 farad, 2,7 volt. Nah, untuk mendapatkan dia bisa main sampai 15 volt atau 16 volt, kita harus paralel dia, kita harus seri dia sampai 6 piece. Iya. Nah, prinsip kapasitor itu kan kalau kita seri, kapasitasnya turun, voltasenya naik gitu dibagi kan. 6, dibagi 6. Jadi akhirnya kita dapetin sekitar 4 farad lebih. Iya. Itu ada setahunan tuh kita main kayak begitu. Iya. Nggak lama tuh ada dari Korea temen kita nawarin ini, Pak. Kita tahu ada ini. Oh, kalau ada ini kita nggak perlu susah-susah lagi bikin. Langsung aja pakai. Dan ini sudah pasti proper karena ini benar-benar masih dibikin di Korea. Tahu nggak pabrik apa nih yang bikin, Pak? Ini dulu kalau nggak salah, Pak? LG. LG ya? Enggak. LG. Ini yang bikin pabrikan LG, Pak. Jadi nggak sembarangan nih. Iya. Masih dibikin di Korea. Tapi untuk audio kan kalau kita pernah coba, lalu beberapa teman pernah coba, kan komennya bagus nih. Dengan menambahkan ini, mereka bilang yang paling signifikan adalah tekstur sama suara bassnya. Betul. Bisa sebenarnya gini, kalau audio yang udah di-set bagus suaranya, terus belum ada kapasitor bank, pasang ini aja langsung, itu langsung improve terasa. Iya, bisa langsung coba tuh. Ya. Nah, atau yang memang sudah dipasangin ini, terus waktu kita mau dengar kita copot kapasitornya, itu terasa ada penurunan. Itu bedanya, Pak. Nah, ini kapasitor benar-benar powerful. Saya sudah pernah coba di mobil. Jadi aki mobil saya copot. Saya isi dulu kapasitor 58 farad aja, Pak. Saya isi. 58 ya. Saya isi. Habis itu saya pasang ke mobil tanpa aki terpasang gitu. Saya starter nyala. Ya, 58 ya starter ya. Gila. Ready, Su? Oke, coba start, Su. Kita buktikan nih. Iya. Oh, Nyala ya? iya. Dia hanya untuk pada saat start tadi dia hanya mengandalkan dari kapasitor. Dari kapasitor. Tanpa aki. Yang artinya suplai kapasitor ini bisa dengan cepat ya. Betul. Jadi Menyalurkan saat dibutuhkan dengan arus yang besar, Iya. dia bisa handle gitu. dia bisa handle. Oke. Saya rasa sih kalau ini full bisa starter kalau mobil kecil 16. Ya, ini mungkin kalau mobil kayak Kecil, ya. Brio kayak gitu ya, yang kita bilang starternya itu nggak butuh terlalu besar ampernya. Mungkin ini bisa, tapi belum pernah coba. Iya. Makanya di mobil saya 1 bulan ditinggal, baterai udah drop, ini pun bisa. Ini masih bisa handle. Masih bisa handle. Betul. Crankingnya seperti baterai full. Nah, yang paling gila ya ini, Pak. Ini sebenarnya bisa buat ngelas nih, Pak. Ya. Kalau kita kasih itu bisa ngelas ini.
Inilah yang saya pakai 2 biji. Nah, yang model vertikalnya itu yang dipakai Pak Ronald di mobil Land Cruiser-nya itu sebanyak 2 biji. Kenapa 2 biji? Karena memang sistem mobilnya itu sistem audionya dan sistem mobilnya itu terpisah kiri sama kanan. Ya. Jadi akinya bawaannya sudah 2. Sistem sebelah kiri kita pakai aki sebelah kiri, sistem sebelah kanan kita pakai aki sebelah kanan. Betul. Tapi memang ya pengisiannya tetap satu dari satu alternator. Ya. Jadi supaya kita stabil ya kita pakai 2, VSS pakai 2, kapasitor banknya kita juga pakai 2. Kan di LC kan fuse block kan dibagi 2 tuh. Ya, Jadi betul-betul distribusi satu kiri untuk 3 power, satu kanan untuk 3 power. Masing-masing dari baterai keluar 2 kabel, 2 VSS, 2 kapasitor, 2 distribution block. Betul-betul memang benar-benar terbelah. betul-betul terbelah tengah-tengah left and right ya. Itu dari aki sampai ke belakang tuh sistem kelistrikannya benar-benar terbelah. Betul-betul terbelah 2. Ya, jadi makanya hasilnya bisa maksimal itu Pak mobil. Ya, betul-betul karena memang satu ini 500 cuma handle 3 power. Betul. 3 power lagi. Ya, memang powernya sih butuh arus yang besar sih. Iya, karena power kelas A dan watt besar ya. Iya. Kelas A 200 watt itu Power audition itu kalau kita bilang kalau idle current-nya itu kalau kita main di low bias high power aja itu bisa 7 ampere Pak. iya. Dia maksimum kan high power, high bias itu tuh hampir 11. Betul, 10,7. Iya, hampir 11. Ya, bayangin aja kalau 6 power itu Iya. bisa 60 ampere jalan sendiri. Iya, Kalau hampir aki tanggung, 11 berarti aki tanggung, iya, sekitar 65, iya, hampir 70 ampere. aki-aki yang tanggung udah pasti nggak keburu gitu untuk dipakai dia. Dan dia kan constant current. Karena Itu baru nyala loh ya, belum nyala, belum bunyi. belum bunyi. Tapi kalau dia bernyanyi kan kita ukur waktu itu. Bahwa dia bernyanyi fluktuasinya udah nggak banyak. Ya. Cuma ya constant currentnya segitu. Betul. Jadi ya dia butuh reserve yang bagus, Ya. supply yang bagus. Nah kembali lagi ini kapasitor yang benar-benar powerful nih. Ini sekarang jadi salah satu yang banyak diincar sama pemain-pemain SQ Pak. Iya, karena terbukti hasil suara. Iya, betul. Kan? Pasang ini dia tidak. Dulu ada beberapa kapasitor itu kalau kita pasang, kapasitor bank yang 1 farad 2 farad, kalau kita pasang itu ada penurunan kualitas suara Pak. Ya, itu banyak dengar cerita. Saya juga pakai teman. Iya. Jadi kalau kita pasang itu kadang-kadang high-nya bisa dull, Iya. bisa agak butek ke bagian atasnya. Kalau ini enggak. Jadi kalau saya banyak ya, kita banyak teman kan. Teman-teman saya kebanyakan yang pemain SQ ya. Sebagian takut pakai kapasitor. Iya, karena pengalaman itu. Karena pengalaman tadi bahwa mereka pakai kapasitor udah mahal, isinya cuma 1 farad 2 farad, lalu ternyata wah gua udah pakai kapasitor mahal-mahal, lalu ternyata satu waktu teman bilang itu nggak benar, coba buka. Begitu dibuka, wah suaranya jadi Iya. keluar. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang proven tadi dia takut pakai kapasitor. Nah, ternyata salah satu teman ya, saya nggak sebut, tapi yang takut lalu pakai dan dia kaget bahwa ini bassnya naik banyak, tapi Iya. atasnya enggak. Betul. Gitu. Jadi Itu saya demoin ke dia tuh langsung tuh Pak. ada main langsung. Saya langsung di Ya. mobil. Jadi salah satu orang yang trauma dengan kapasitor akhirnya percaya setelah didemoin. Betul, iya. Ya. Jadi ya memang kalau di sistem audio betul-betul punya fungsi. Di sistem mobil ya udah punya fungsi banget. Saya proven Iya, banget. betul. Proven Di, banget. di mobil itu ya saya sudah buktikan sendiri, saya bisa starter tanpa. Jadi ini nggak boleh langsung bawa pulang nih, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Yang inilah Pak. Nah itu ya, Yang coba ini yang baru aja ya. Pak. Ya, kan model lebih baru Pak. Lebih baru ya. Model lebih baru, lebih keren. Cuma yang ini sudah dapat soketnya. Iya. Oh ini langsung Ya, kabel nih. kalau itu langsung kabel, kalau ini sudah dapat soketnya. Oke. Soketnya bagus tuh. Kabelnya bagus nih Pak. Oh, soketnya. Ya, Mantap banget soketnya. Wah itu, jalannya. keren. Apa? Iya, keren banget. Apa coloknya juga mantap banget coba. Ya, Bapak masuknya tuh nggak longgar gitu. firm banget ya. Firm. Nggak juga terlalu keras. Jadi kalau kita lihat ini kualitas soketnya ini bagus banget sih. Iya. Ya kita udah nggak perlu custom lah Pak kalau udah ada ini Pak. Nggak perlu. Opsi juga banyak. Betul. Dulu kita nggak ada, kita custom. Ya. Betul. Kita nggak pernah tes custom kita tuh.
apakah kelistrikan benar. Suara kita nggak pernah tes tuh. Betul, suara kita nggak pernah. Kalau ini Karena kan kadang-kadang itu kecil tempat penempatannya itu ya kita sembunyiin kayak gitu. Iya. Karena memang tidak layak untuk ditampilkan. betul. Kalau ini udah Kalau ini kan modelnya juga bagus, Pak. Iya. Nggak malu-maluin lah kayak gitu. betul. Oh ya, ini kalau kita bilang kalau untuk audio ini sistem-sistem seperti apa yang cocok pakai kalau ukuran 16 begini? Wah, 16 ini kan orang yang bermain simple, bermain plug and play di SPM. Ya, itu dia. kan? Itu dia cocok Kasih banget. ini harusnya improve-nya banyak. Betul. Ya. Karena di SPM itu biasanya supply dia punya amplifier itu agak sedikit terbatas, Pak. Iya, karena kan dibikin compact. Betul. Satu unit dibikin compact, listrik dibagi-bagi ya. Iya. Dikasih ini di depannya ya. Betul. Persis di depannya. Di paralel sama inputnya aja, Pak. Masuk ke Nah, supply-nya. Iya. Input supply di paralel aja. pasti naik gitu. Jadi ini menjadi tandon supply-nya gitu. Iya. Bahkan mungkin sistem yang kalau kita bilang satu DSPM, satu power monoblock, kasih satu 16 farad ini aja sudah Udah cukup. banget. Iya, asal jaraknya dekat-dekat situ ya. Betul. Biar dapat Nah, ya karena kan prinsip kerja arus kayak begini, yang terdekat pasti yang akan pakai duluan. iya, betul. Nah, kalau misalnya mau yang lebih powerful kalau kita bilang, misalnya pakai satu prosesor ada 2 power, Ya. pakai 50-an farad, 58 farad, 58 udah mumpuni banget. udah mumpuni banget. Iya, pasang sana setir. 3 power, ya kita bilang pakai 100 farad. Iya. 3 power dengan prosesor eksternal begitu ya. Terus ada 3 power amplifier, itu pakai 100 farad. Iya. Kalau sudah main power kelas A yang sudah power hungry ya. Kalau Yang power hungry, sudah power kelas A yang memang bermain di constant current tinggi, punya tempat. Nah, ini dia. betul. Ya kalau nggak ini bisa pakai 100 farad 2 piece. Atau software 2 piece. Iya, betul. Begitulah Pak, paling Oke. pengaplikasian di mobilnya. Kalau ini ya sebenarnya bisa langsung ke aki sih. Tapi ini terus terang saya belum coba nih. Mungkin saya akan coba, saya akan bikin satu video lagi untuk tes apakah dia seberapa waterproofnya. Ya, Mungkin kalaupun kita pasang di ruang mesin, kita harus hindari tempat-tempat yang gampang kena air sih. Kalau ini kan ketahuan nih Pak bentuknya, ya, ini udah ada siap. seal apa segala macam kan. Betul ya. Ya, dan ini kalau kita pasang di aki, terus kita bikin cover, relatif, walaupun dia tidak waterproof, tapi relatif tidak akan kena air. Iya. Aman, ya. Karena ada covernya gitu. Kalau ini mau bikin covernya kan lebih susah karena lebih tebal. Betul. Tapi tetap bisa. Ya, pasti bisa. Karena kan Pasti tetap bisa. Iya. Ya. Dalam mesin sih harusnya bisa. NRG. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita tentang super kapasitor dari NRG Korea. Next, ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you ya Pak, sudah Oke. bantu-bantu saya untuk Sip. menjelaskan. Bye. Oke.